Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tuunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli wa ukhilat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafatan aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, kita akan membahas anugerah yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi poin plus bagi kita sebagai umatnya. Kenapa? Bapak dan Ibu perlu kita dudukkan dulu pilih semua agama samawi, semua agama yang turun dari langit. Samawi itu sama itu langit ya. Kalau disebut agama samawi adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian setelah datangnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kemudian disusul dengan Nabi Daud, kemudian setelah Nabi Daud ada Nabi Isa. Ini urut-urutannya agak dekat. Musa, Daud, setelah Daud ada Sulaiman, setelah Sulaiman baru kemudian jatuhnya ke Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian agama samawi itu dengan Islam, yang dideklar betul dengan nama Islam. Kenapa? Karena sejatinya seluruh para nabi itu agamanya, kalau kita bicara agama aslinya itu Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, juga Yakub. Kalau kita bicara Ibrahim dan Yakub itu adalah urut-urutan yang sangat dekat. Kenapa? Karena kalau kita bicara nabi yang silsilahnya 4 silsilah ke atas itu nyambung, nabi itu adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Gimana Bapak Ibu? Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Ini langsung 4 generasi. Kenapa kita perlu sebutkan ini? Karena kalau dibahasakan Bani Israel, Israel itu nama lain atau nama panggilannya Nabi Yakub. Maka kalau dipanggil dengan nama Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Maka kita nggak boleh mencela Israelnya, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yang kita celah hari ini yang memusuhi saudara kita di Palestina sana bukan Israelnya, tetapi Zionisnya, keyakinannya sekarang. Nah, ayat di dalam surat Al-Baqarah Bapak dan Ibu, Allah mengatakan wa wassa biha Ibrahim, dan mewasiatkan biha dengannya. Nya ini adalah kembalinya kepada syariat Islam.
Dan Ibrahim mewasiatkan keislaman ini banihi kepada anak-anaknya wa Yaqub dan juga Yakub kepada anak-anaknya, yang anaknya Yakub ada 12, yang ke-12 anaknya Yakub inilah asal usul bahasanya asal usul keluarga besar dari Bani Israel. Ada 12 klan gitu. 12 kabilah lah kalau dia bilang. Dari 12 anak, dari 2 istri. Satu istri itu punya anak 2 yaitu Yusuf dan Bunyamin, istri yang satu lagi punya anak 10. Yang dalam riwayat kemudian yang 10 inilah berkonspirasi untuk membunuh Yusuf karena iri gitu. Tapi mari kita lihat bahwa Sobya Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya, wahai anak-anakku. Ini Ibrahim dan Yakub keduanya mengatakan kepada anak keturunannya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Kan belum ada keterangan agamanya apa. Maka Allah mengakhiri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali menjadi seorang muslim. Ini para ulama kemudian Bapak dan Ibu memberikan konklusi, kesimpulan bahwa seluruh anbiya agama aslinya itu adalah Muslim, Islam. Bagaimana dengan kok keluar bahasa ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, itu penisbatan karena mereka memang menisbatkan dirinya untuk itu. Sampun ya. Maka kemudian dari semua rangkaian agama-agama samawi dengan segala kitabnya justru ditutup, bahasanya begitu. Diakhiri, ditutup dalam keterangan yang lebih tepat menurut Syekh Dr. Manna Qotton, disempurnakan kemudian dirangkum menjadi satu, yaitu menjadi agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini dalam surat Al-Maidah. Tetapi dalam surat Ali Imran Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Atau dalam ayat surat Ali Imran ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang memeluk agama selain Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk bagian dari orang-orang yang rugi. Bapak dan Ibu, izin nggih sebelum saya masuk hadis, tahu nggak karena kenapa orang yang tidak memilih agama Islam dikatakan sebagai orang yang rugi? Rugi itu bahasa Arabnya adalah khosir. Khosirun. Wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu rugi. Celaka, kalau boleh dengan bahasa yang agak lain, celaka. Rugi atau celaka itu ada 2 jenis Bapak dan Ibu. Ada rugi dunia, ad-dunya, wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia itu adalah ketika dia berat secara hidup, selalu mendapat cobaan. Hidupnya kalau boleh kita katakan berat. Ini sebenarnya kalau kita bahasakan, ini rugi dunia. Kenapa? Di dunia dia tidak bisa menikmati. Pertanyaannya, bolehkah kita sebagai seorang muslim menikmati dunia? Boleh, tapi dengan tata aturan. Dengan rambu-rambu, tidak dilepas liarkan. Ini perbedaannya. Boleh, bukan tidak boleh Bapak Ibu. Kalau ada orang kemudian dia memeluk agama Islam, dia mengaku, aku ini hambanya Gusti Allah, tugasku ngibadah, ninggal ke dunya. Salah. Kenapa? Karena dia hidup, dia butuh nama bahasa yang dipakai para ulama, lawazimul hayah. Lawazimul hayat itu lazim. Lazim itu harus. Berarti lawazimul hayat itu ada kebutuhan pokok yang harus dia penuhi.
Maka sebenarnya dunia itu boleh, bukan dinikmati, diambil sesuai dengan kadar kebutuhan. Udah nggih? Khosirad dunya itu orang yang ketika di dunia tidak tahu porsi. Justru dia kalau beribadah berlebihan meninggalkan dunianya sehingga muncul kedzaliman-kedzaliman. Atau dia kemudian mengejar dunianya habis-habisan, pengen mulya ning donya, lupa tugas sebagai seorang hamba. Dua-duanya tidak baik. Yang baik itu balance, proporsional, sesuai dengan kadar kebutuhan. Tetapi yang paling parah adalah khosirul akhirah, khosir rugi di akhirat itu tiada lain dan tiada bukan. Jurusannya adalah sudah. Jurusannya langsung neraka. Di dalam ayat tentang memilih Islam tadi, surat Ali Imran, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yabtaghi itu mengupayakan, mencari dan mengupayakan ghairal Islam, selain Islam dinan sebagai pilihan agama, Allah mengatakan falayyuqbala minhu, tidak akan diterima. Apa yang tidak diterima? Satu, keimanannya, karena dianggap gugur. Justru ketika dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dia ngaku beriman tapi tidak kepada Allah, di titik itu keimanannya gugur, tidak diterima. Tapi yang kedua, kalaulah kemudian dia sudah memeluk agama selain Islam, terus dadi wong sing apik sangat Bapak Ibu. Sae tenanan, wis ra enek sing luwih apik timbang kuwi ning ora Islam, maka falayyuqbala minhu. Seluruh amal solehnya di mata Allah gugur. Gugur ini nilainya kalau di dunia mungkin dibalas karena Allah Maha Adil, dibalas di dunia. Makanya kita pernah menyampaikan kalau orang-orang kafir itu kaya mboten sah melek. Mboten sah meri ya memang balasannya teng donya. Nek kula panjenengan ndak melek napa pengin dibalas teng donya teng akhirat rugi. Tidak. Mereka itu dibalasnya di dunia. Maka kemudian ketika mereka dibalas di dunia, falayuqbala minhu, amalannya tidak dianggap, tidak diterima itu tadi, maka Allah menegaskan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang rugi atau celaka. Ruginya di akhirat berarti jurusannya langsung neraka. Sedangkan orang yang beriman saja masih punya potensi masuk, punya potensi Pak, ya kan? Walaupun bisa jadi setelah masuk neraka dapat syafaat langsung masuk neng pun kadung gosong. Lah kan betul kan hadis tentang syafaat. Pangapunten kula matur ngeten iki mboten terus kula bercanda dengan syariat tidak. Tapi di dalam hadis syafaat yang panjang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan ketiga setelah sebagian umatnya sudah diselamatkan, Rasulullah bersujud dengan sujud yang panjang, atwalu minasani, yang lebih panjang dari sujudnya yang kedua. Wa qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, tegakkan pandanganmu, isfa tu syafa, berikan syafaat, kamu boleh memberi syafaat, wasal tu'tih, mintalah kamu akan diberi. Di kesempatan ketiga Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu yang diminta justru adalah ya Rabb ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku. Rasulullah tidak pernah berpikir untuk keuntungan pribadinya. Umatku ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, akhriju min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari umatnya Nabi Muhammad ini siapa-siapa yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, cilik banget. Makanya sing penting wis ngucap la ilaha illallah cek mending sudah, walaupun urung apa-apa. Ning yo niku wau. Ketika malaikat diperintahkan Allah untuk mengeluarkan kelompok yang ketiga, fa akhrajuhu minan nar, maka mereka dikeluarkan dari neraka, fa idzahum qad iswaddu, sayangnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam kondisi sampun, iya,
Iswaddu itu bahasa halusnya menghitam, bahasa lugasnya gosong. Setelah itu kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dibawa untuk masuk kepada telaganya Rasulullah, namanya Haudi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang airnya sumbernya dari Nahrul Kautsar, dari yang kita sering sebut dengan telaga Kautsar. Kalau dalam hadis syafaat bukan telaga Kautsar tapi aliran sungai Kautsar namanya, yang masuk ke telaganya Rasulullah, yang disifati man yashrabu minha, siapa yang minum dari telaga itu lam yazma abadan, tidak akan pernah merasa haus lagi selama-lamanya. Masuk, minum, cukup, mentas. Sayangi wong sing pun gosong-gosong niku wau, sing pun irenge tuntas tapi di kepalanya ada cap. Bukan nar, Pak. Kalau nar kok mending. Saat capnya adalah jahanamiyun, ex penghuni jahanam. Maka tak enak nih. Memang alumni nih, ex. Tetapi kan ada capnya. Ini loh, ini poin bahwa paling tidak kula panjenengan sudah memposisikan dan mengupayakan sebagai bagian dari konsekuensi keimanan, monggo jagi iman. Kita ini dipilih Bapak dan Ibu, bukan kula panjenengan sing milih, mboten. Kita dipilih. Wong pamannya Kanjeng Nabi saja banyak yang tidak masuk Islam. Paman, waris cedak lah niki. Kalau kemudian kita bicara paman, memang banyak, karena saudara ayahnya Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib itu ada 15. Putranya Abdul Muthalib itu ada 15. Pamannya itu ada diantaranya ada bukan Abu Jahal tapi Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu orang lain, nama aslinya Abu Jahal itu Amru bin Hisham. Abu Lahab itu pamannya Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ada Al-Abbas yang akhirnya masuk Islam, ada Hamzah yang juga masuk Islam, ada Abu Thalib yang walaupun baik tapi tidak masuk pilihan. Lo panjenengan itu disukani anugerah yang dahsyat, yang sing penting Islam niku nek ngamal niku ditampi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis membahasakan ayat di dalam surat Yunus, ayat saya lupa 56 kalau tidak salah, 56 atau 58, ketika Allah mengatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakan wahai Muhammad, cukuplah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah yang diberikan kepadamu, fabidzalika falyafrahu, cukuplah keduanya menjadi alasan kamu berbahagia, dzalika khairum mimma yajma'un, karena keduanya itu lebih baik dari harta yang kamu kumpulkan. Ternyata para ulama mengatakan fadlullah, karunia Allah itu adalah Al-Quran, wa rahmatullah, rahmatnya Allah adalah Islam. Kalau kita masih Islam dan kita masih ada Al-Quran di sisi kita, wis itu untung begitu. Makanya Rasulullah di dalam hadis Anas bin Malik mengatakan man hadahullahu lil Islam, siapa yang Allah beri hidayah memeluk agama Islam, wa 'allamahul Quran, dan diajari, diberi ilmu untuk mengkaji membaca Al-Quran, thumma syaka al-faqah, setelah punya keduanya masih sambat miskin. Faqah itu susah, angel. Apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima ja'a bihi Muhammad. Maka kondisinya sama dengan orang yang mengkufuri apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ora syukur babar belas. Cukup muslim. Penak nggih. Nek muslim niku ngomong astagfirullah angsal pahala napa mboten? Angsal. Cukup muslim niku nek infak sekedar. Iki nek infak niku abu-abu napa? Abu-abu napa klunting? Ampun mikir, ampun nyebut angka Pak, mboten penak niki. Wah, abu-abune cek kok niku. Kalau kemudian kita sudah Islam saja, walaupun kita bisa mengistiqomahkannya hanya pangapunten nggih, hanya 500 perak saja, bukan nilainya, bukan jumlah 500-nya, tapi istiqomahnya, tapi peribadatannya begitu.
Dan tenang saja Bapak dan Ibu bahwa Allah adalah zat yang maha baik, yang selalu melipat gandakan kebaikan. Satu kebaikan minimal dilipat gandakan 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tenang saja. Sudah nggih? Ini kedudukannya. Maka agama samawi tadi yang kita sampaikan itu terangkum dan disempurnakan secara paripurna, wis kabeh kudu dadi siji. Dadi Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu bi Yahudiyun wala Nasroniyun. Tidaklah beriman kepadaku orang Yahudi maupun orang Nasrani setelah aku diutus, kecuali ketika mereka tetap berada di dalam keyakinannya, maka mereka termasuk calon-calon penghuni neraka. Ini Rasulullah yang mengatakan. Artinya apa? Semua agama itu tereduksi dan menjadi satu, disempurnakan di dalam konsep namanya agama Islam. Sudah nggih? Nah, kadang Bapak dan Ibu, kula panjenengan berpikir, apa sih keuntungan dan kelebihan kita menjadi muslim? Nah, di sini kita masuk hadisnya. Ada hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian kitab yang kita kaji namanya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang nulis adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Basam, menyebutkan hadis ke-38 Rasulullah dari An Jabir bin Abdillahi radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah merahmati keduanya, karena baik Jabir maupun bapaknya dua-duanya sahabat. Bapaknya Jabir ini namanya Abdillah, orang yang soleh. Karena kesolehan bapaknya, Jabir jadi orang baik begitu. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, u'titu khamsan, aku dianugerahi 5 hal. Aku dianugerahi 5 perkara. Lam yu'tuhunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang kelima perkara ini tidak pernah Allah berikan, anugerahkan kepada salah seorang pun di antara nabi-nabi sebelumku, kata Kanjeng Nabi. Saya ulangi nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dianugerahi 5 perkara atau 5 hal yang tidak pernah Allah berikan kepada satu orang pun dari para nabi-nabi sebelumku. Pertanyaannya, berapa jumlah nabi dan rasul Bapak dan Ibu? Ayo, saya kadang ngajar TPA. Berapa jumlah nabi dan rasul? Yang terkenal 25. Ya, betul Pak. Menurut riwayatnya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tarikhnya Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan total jumlah nabi dan rasul adalah total jumlah para nabi itu ada 124.000. Kenapa? Karena banyak sekali rentang waktunya. Para nabi itu diutus hanya untuk kaumnya tok. Maka dalam satu waktu bisa ada banyak nabi. Karena satu kaum satu nabi, atau satu kaum satu bahasa kalau kita satu kiai begitu. Satu kaum satu nabi. Maka menurut Imam Ibnu Katsir jumlah nabi seluruhnya kurang lebih ada 124.000. Dari 124.000 seorang jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya ada 313. Nabi dan rasul itu nabi plus rasul ya, itu totalnya ada 313. Sedangkan nabi dan rasul yang banyak diceritakan itu tadi, yang banyak diceritakan, yang banyak kita dengar kisahnya ada 25. Dari 25 yang paling menonjol karena perjuangannya, karena effort dakwahnya, karena kiprah keumatannya ada 5, namanya ulul azmi. Itu pemilik al-azm, pemilik mental, pemilik prinsip yang kokoh. Karena memang godaannya luar biasa. Dimulai dari Nabi Nuh, jangan kebayang enggak Nabi Nuh.
diperintah Allah bikin kapal di saat terang benderang. Ayo, siap mental napa mboten? Konsolat wae kadang ya nunggu napa Pak Bu? Pak, jujur jenenge. Nabi Nuh itu diperintahkan Allah membuat kapal atau bahtera besar justru di saat musim kemarau yang dengannya menjadi bahan olok-olok semua pihak. Kadang kita perlu belajar dari kisah ini karena kalau panjenengan itu butuh penguat keimanan. Kalau hari ini kemudian kita dengan kebaikan, artinya niat baik kita untuk istiqomah ke masjid, untuk istiqomah mengenakan hijab, mungkin ibu-ibu itu dapat cemoohan, tenang saja. Nabi Nuh itu perintahnya lebih absurd. Napa absurd niku? Tidak masuk akal, ora masuk blas. Gawe kapal pas paceklik, mboten cuma pas terang, pas paceklik gawe kapal. Tapi Nabi Nuh bikin atau tidak? Mentalitas yang harus kita bangun adalah mendahulukan menaati perintah daripada banyak bertanya. Ya kan? Nek kula panjenengan kira-kira nek didadekne umatnya Kanjeng Nabi Nuh bantu ngetok kayu karo bangun kapal napa malah dadi wong sing paling maido pertama sak donya. Gitu Pak. Paceklik gawe kapal. Nah, gunung sisan, halah sangel. Yang kedua, itu Nabi Nuh ya, dengan segala keteguhan banyak. Ulul azmi itu teguh, kokoh, prinsip dan keimanannya. Yang kedua, Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan sebagai ulul azmi? Kalau tak izin berdiri. Kenapa Nabi Ibrahim disebutkan sebagai ulul azmi, Bapak dan Ibu? Gimana? Apa? Menyembelih anaknya itu nanti Pak. Itu belakangan, proses belakangan. Setelah jadi khalil, setelah jadi kekasih Allah baru justru menyembelih anak. Tapi tahu nggak panjenengan kenapa Ibrahim disebut satu dari 5 ulul azmi? Oh, nek rawan raja ya nabi yang lain nglawan raja Pak. Justru Nabi Ibrahim disebut ulul azmi karena tantangan dakwah pertamanya adalah bapaknya tukang buat patung. Itu loh Pak. Berat atau enggak mentalnya? Head to headnya justru sama bapaknya. Walaupun kemudian para mufassirin mensahihkan Azar itu bukan bapak kandung. Azar itu adalah bapak asuh. Tetapi sebagian yang lain berpendapat ya Azar itu ya bapak kandung plus bapak asuh begitulah. Kita terlepas dari itu bapak kandung biologis atau bapak asuh yang memelihara, yang membesarkan, kita terlepas dari itu. Intinya Azar itu adalah bapaknya yang justru di langkah dakwah pertamanya Ibrahim head to head musuhannya langsung karo bapak. Bukankah mental berat kita itu kalau kita mau berbuat baik yang menentang adalah keluarga kita sendiri, betul atau tidak? Betul napa mboten? Alah berat. Ngopo dadak ngongkon-ngongkon dhisik ewe kaya ngene kaya ngono gitu kan. Inilah Ibrahim. Potret yang harus kita lihat bahwa dia tetap teguh ketika diberi hidayah Allah dalam keimanan walaupun justru permusuhannya datang dari orang yang paling dekat. Sudah ya? Setelah Ibrahim Musa. Gimana Musa? Bayi yang harusnya dibunuh ketika dia lahir di tahun ganjil, kemudian diselamatkan. Musa kecil, Musa bayi, urung iso ngopo-ngopo, wis dihanyutkan ke Sungai Nil. Ayo, sinten sing dhisik bayine dingonokne? Dilarung. Kados Joko Tingkir mawon nggih. Larung teng Bengawan Solo. Musa bayi itu belum apa-apa, tantangannya sudah musuh-musuhnya, tantangannya mati loh. Loh, Bu, Pak, pangapunten, kalau kita bicara tentang Nabi Musa, dahsyat sekali sebenarnya kalau sirah ini kalau dikupas itu dalam Bapak Ibu. Betapa nilai pendidikan atau parenting dalam proses lahirnya Nabi Musa itu dahsyat. Kenapa Ibunda Musa ketika mengandung Harun tenang-tenang saja, tapi ketika mengandung Musa hidup dalam penuh ketakutan. Sekarang ibu-ibu yang sudah dados ibu-ibu menika, riyen ketika hamil seneng napa sedih?
Ayo, khawatir, wedi, was-was, nopo insya Allah anak soleh soleha. Ibunda Musa mengalami dua fase yang dahsyat ketika mengandung Nabi Harun. Dia kandung itu dengan penuh kasih sayang karena di tahun genep. Tahun genep ki bebas, lahir aman. Sedangkan ketika dia akhirnya terdiagnosa lah kalau bahasa kita hamil di tahun ganjil, itu tiada hari yang dia lewati kecuali dia lewati dengan penuh rasa takut dan was-was. Piye engko ceritane? Gek lanang nek lanang ganjil mesti dibunuh. Kan nggak tahu jenis kelaminnya. Ini sudah dimulai kisah kenabiannya, kisah perjuangannya. Maka ibu mana yang ketika anak bayinya lahir laki-laki bukan ditimang, didekap dengan penuh kasih sayang, tapi Ibnu Katsir mengatakan ketika Musa lahir dibekap mulutnya. Ayo, bukan hidungnya, hati mungkin. Dibekap mulutnya karena ibundanya Musa takut kalau anak ini jenenge nek bayi lanang niku nek nangis banter napa banter banget. Stereo niku nggih. Nganggo bas sithik ngoten to. Maka dibekap. Ibu mana, Bu? Kula tanglet. Ibu mana? Berat sekali itu proses perjuangannya. Dibekap mulutnya dengan penuh rasa takut, putus asa, sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, fa'auhayna ila ummi Musa. Maka kami berikan wahyu kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan Musa bayi ke sungai Larung. Wis lah lahir ora ditimang disayang justru dibekap mulute. Dalam penuh rasa panik dan khawatir justru dia siapkan wadah untuk menghanyutkan Musa di Bu. Ibu mana yang tega? Siap, Bu, jadi ibunya Musa. Hari ini kalau kemudian ada anak kita yang rodok spesial sedikit, Bu, sedikit, betul ya? Musa tuh kayak gitu. Tetapi jangan lupa, justru pelajarannya ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah merepresentasi ibunda yang kokoh dalam keimanan karena dia sudah memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Kadang apa yang dilepaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa jadi kalau menjatah kita akan kembali dengan cara yang terbaik. Anaknya dilarung, dihanyutkan ke sungai Nil yang tidak jelas hidup dan mati, tapi itu secara wahyunya Allah kepada ibunda Musa itu solusi terbaik. Justru kadang solusi terbaik itu tidak harus disayang, sayang itu tidak harus dituruti begitu. Ini sayang, Bu, Pak, tapi sayangnya kudu tego begitu loh. Maka kalau hari ini panjenengan sayang sama anak kok harus tegas, ya itu sayang namanya. Karena sayang itu tidak harus selalu memberi. Kadang sayang itu juga perlu sifat tegas dan tega. Tetapi skenario Allah berlaku, dia dihanyutkan sampai kemudian masuk ke bawah istana Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu membangun istana di atas sungai Nil. Itu yang dijadikan kebanggaan oleh Fir'aun. Dengan dia mengatakan, alaisal anharu tajri min tahti. Bukankah sungai Nil ini mengalir dari bawah istanaku? Ini tanda kutip ya, sombong plus songong. Kenapa? Karena Fir'aun itu ngancem orang-orang yang di bawah aliran bawah istananya. Nek kalian nggak mau manut, tak tahan. Dibendung niku Bapak Ibu. Sungai Nil niku. Jadi yang bawahnya itu kekeringan. Air kan sumber kehidupan. Maka orang bawah itu manut banget sama Fir'aun karena bendung-bendung ini. Tapi justru bendung-bendung yang menjadi simbol kecongkakannya Fir'aun ternyata justru menjadi asbab selamatnya Nabi Musa. Sudah nggih? Justru Musa kecil. Kemudian kalau persusuannya Allah mengatakan kami haramkan, kami tahan Musa untuk menyusu dari semua ibu-ibu yang ada supaya kami kembalikan dia kepada ibundanya untuk membuat ibundanya merasa tenang walaupun iki anak kandunge ning cuman dadi ibu susune, begitu statusnya. Kan tidak diakui sebagai anaknya itu. Kalau dia diakui sebagai anaknya dibunuh masalahnya. Wis anak temon wis ora ngerti asal usule begitu saja. Sudah kan? Dikembalikan. Tetap akan ada kebaikan dan kabar gembira dari Allah atas segala musibah kita. Sayangnya kita itu terlalu fokus kepada musibahnya atau pintu yang tertutup. Kita lupa ada pintu yang terbuka.
Ibundanya Musa melepaskan Musa, dihanyutkan ke laut, itu sedih Pak Bu, sakit, loro, abot. Tetapi ternyata Allah berikan kabar gembira. Justru kemudian Allah haramkan seluruh persusuan sehingga saudarinya gitu. Saudarinya, ada yang mengatakan saudari ibunda Musa, kemudian buliknya mengatakan kepada orang-orang kerajaan, maukah kamu aku tunjukkan kepada ibu-ibu di rumah tangga sana yang dia bisa menyusukan anak ini gitu. Bersambung kebaikan. Tapi yang perlu kita cek, Musa kecil justru hidup di istana yang akan dia dakwai. Kados tiang Jawi, tiang Jawi niku nek dipangku gitu. Orang Jawa itu seperti falsafah huruf Jawa. Nek dipangku mati kan? Gitu. Makanya nek kali wong Jawa niku nek wonge angel gampang kayak hadiah pangku. Ah, roti pangku wonge, Mas. Beliau nih mangku wonge kok. Ora iso niku. Dipangku maksudnya dikasih kebaikan, dikasih terus. Itu nanti kan kalau dia orang Jawa kan ngolah rasa nggih. Dia malu gitu. Ini loh tantangan dakwahnya Musa. Musa harus berdakwah di istana yang dulu membesarkan dia. Makanya namanya ulul azmi. Berat atau tidak Pak Bu? Berat. Bagaimana dengan Nabi Isa? Isa alaihi salatu wassalam disebut sebagai ulul azmi karena Isa hadir dan lahir dengan tanda kutip cerita yang tidak ideal. Ya kan? Isa lahir dengan cerita yang tidak ideal. Ketika dia lahir dari seorang ibu tanpa saat ini kalau tanglet jenengan saat ini jujuran nek moro-moro enten tiang putri moro-moro hamil ning ra duwe suami ngaku aku renek suami renek sing nyentuh ning aku hamil, percaya mboten? Allah mesti lah kae ya kan? Bu Pak pangapunten nggih niki kula izin berdiri. Ternyata Isa itu justru ketika dijadikan sebagai seorang nabi, itu tantangannya adalah ketika dia hadir dari strata yang dipandang sebelah mata. Dari seorang anak yang tanda kutip diremehkan dari awal kelahirannya, bukan secara kemampuan, tapi secara kelaziman, secara normalnya manusia. Abot Pak. Tetapi ketidaknormalan status itu sudah Allah tutup dengan anugerah dan karunia justru di awal dia diciptakan. Karena Isa adalah 1 dari 3 dalam riwayat atau riwayat yang lain 5 bayi yang bisa bicara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bayinya tukang sisir kerajaan. Yang tukang sisir anaknya Fir'aun, Masyitoh namanya. Masyitoh ini bukan nama. Masyitoh ini profesi Bapak Ibu. Halo, jenengan nyebutnya Siti Masyitoh gitu kan. Wong Jawa niku nek nyebutnya ini mesti kayak Siti gitu. Siti. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dikatakan Siti? Loh, Siti ini baik loh. Siti ini dari kata sayyidati. Kalau laki-laki itu sayyidun, kalau perempuan sayyidatun. Tapi dinisbatkan kepadaku, maka saya mengatakan ngomongan bahasa Arab itu sayyidi. Sayyidi itu tuanku begitu. Atau kalau bahasa gaulnya itu jadi sidi. Kalau saya nyebut ke orang Arab sidi, itu sayyidi, bos begitu loh. Sebagaimana kalau kepada perempuan penghormatannya menjadi sayyidah. Kalau ya di belakang itu nisbatnya ke aku, sayyidati bos perempuanku begitu. Sayangnya sayyidati kedawan, ilate tiang Jawa mboten tekan. Maka disingkat jadi Siti. Sudah ya. Masyitoh itu bukan nama. Masyitoh itu profesi dari kata mushtun, sisir. Masyitotun tukang sisir perempuan. Jadi dalam riwayat bayi yang bicara itu adalah tukang sisir perempuan yang menyisir anak putrinya Fir'aun.
Apakah Fir'aun ini sama dengan Fir'aun zamannya Musa? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena semua raja Mesir itu disebut dengan nama Fir'aun. Itu bukan nama satu orang, Bapak Ibu. Fir'aun itu gelar raja Mesir. Semua yang jadi raja Mesir adalah Fir'aun. Fir'aun musuhnya Nabi Musa siapa? Fir'aun musuhnya Nabi Musa itu adalah Ramses kedua, Tutankhamun keempat. Nah itu musuhnya Nabi Musa. Kalau nggak kebalik ya, setahu saya nggak kebalik. Kebalik. Ramses keempat, Tutankhamun kedua, kebalik. Jadi namanya Ramses, tapi Ramses yang keempat. Nama ininya Tutankhamun, Tutankhamunnya kedua. Pokoknya gitu. Tapi nama umumnya adalah Fir'aun. Masyidah, ini tukang sisir putrinya Fir'aun yang kita tidak bisa memverifikasi. Saya pribadi mboten saged verifikasi apakah sama dengan musuhnya Nabi Musa atau tidak. Tetapi intinya tukang sisir ini punya anak bayi yang ketika dia menyisiri anaknya Fir'aun, ketika sisirnya jatuh, dia mengatakan inna, ada yang mengatakan innalillah atau mengatakan ya Allah begitu. Dia tidak menyebut nama Fir'aunnya sebagai Tuhannya, sehingga anaknya mengatakan akan aku adukan kepada bapakku kalau kamu punya Tuhan selain bapakku. Malah pradul kan gitu kan. Sehingga kemudian dia dihadirkan di pengadilan, dan kalau tidak beriman, tidak mau tunduk, itu dia harus dimasukkan ke dalam belanga, belanga besar yang minyaknya sudah dipanaskan. Sebenarnya si ibu ini teguh dalam keimanan, tetapi ketika dia melihat anaknya masih bayi, runtuh keimanannya. Eman-eman mesakne si jabang bayi. Maka kemudian Allah mengizinkan si bayi itu bicara kepada ibundanya dengan mengatakan, ya ibunda, teguhlah di dalam keimanan. Cuman itu aja Pak, nggak banyak-banyak. Orang ngejak jagongan ya boten ngejak jagongan, hanya mengatakan, wahai ibunda, teguhlah di atas keimanan karena kita berada di jalan yang benar. Masuk. Bayi kedua adalah bayinya Juraij. Siapa Juraij? Juraij adalah hamba Allah yang soleh. Saking solehnya dia tidak punya aktivitas kecuali di musola lah, di musola depan rumah, punya musola khusus. Sayangnya jam tangannya Juraij justru muncul ketika suatu saat dia sudah sholat, dia sedang sholat. Jadi zaman dari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat syariat sholat fardu, itu sudah ada sholat Bapak Ibu. Juraij sedang sholat, ibundanya memanggil. Juraij bingung, sholatku atau ibuku? Juraij memilih sholat. Ibundanya memilih memanggil yang kedua. Juraij masih ragu-ragu. Ibuku atau sholatku? Sholat lagi. Pada panggilan yang ketiga masih sama. Wahai Juraij, kata ibundanya. Juraij masih tidak menjawab. Kenapa? Karena dia ragu-ragu. Sholatku atau ibuku? Tapi dia masih melanjutkan sholat. Maka ibunya jengkel. Sehingga ketika jengkel ibunya menyumpahi, maka menikah hati-hati ibu-ibu, kalau lagi jengkel jangan pernah sumpah serapah, mending sumpahnya emas gitu. Nek serapah mboten bernilai gitu ya. Jangan pernah mendoakan buruk, karena ibunda Juraij dengan tidak sadar mengatakan, kamu tidak akan mati kecuali melihat wajah pelacur. Bu, Pak, tolong dicatat ya. Ibundanya Juraij sudah mendoakan tanda kutip karena emosi, doanya jelek, tapi jeleknya masih terukur karena doanya hanya semoga kamu tidak mati kecuali kamu melihat wajah pelacur. Walhamdulillah, doanya hanya melihat wajah. Dan betul, pada akhirnya ada seorang pelacur yang dia heran dengan si Juraij. Kok enak uang sing kerjane cuman ibadah sholat. Maka kata pelacur ini, akan aku goda dia. Supaya aku membuktikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna begitu. Yang kemudian si wanita pelacur ini mendatangi Juraij di masjidnya atau di tempat sholatnya. Apa yang dilakukan Juraij? Juraij memang melihat ada wanita ini, melihat wajah pelacur kan ini.
Tapi Juraid tidak ngapa-ngapa karena Juraid masih tenggelam di dalam salatnya. Sehingga wanita ini merasa kecewa tidak bisa menggoda Juraid. Karena tidak bisa menggoda Juraid, dia keluar dari tempat ibadahnya Juraid, berjalan pulang dalam keadaan kecewa. Di tengah jalan dia bertemu dengan penggembala domba atau penggembala kambing yang kemudian dia tanda kutip ya, menggoda dan mengajak berzina si penggembala kambing ini sehingga menyebabkan dia hamil, yang ketika dia hamil dia mengatakan kepada orang-orang yang menghamili adalah Juraij. Maka kemudian ketika si bayi ini lahir dan dia betul-betul declare bahwa ini adalah bayinya Juraij, maka orang-orang terhasut untuk menghancurkan menghancurkan tempat sholatnya Juraid. Ini potret prototipe masyarakat yang seperti kita hidup sekarang. Orang ngerti apa-apa, nek diobong mesti kobong. Bapak dan Ibu, di dalam Islam ada namanya syariat tabayun. Ada syariat cek dan recheck, cross check, double check. Mau pakai yang mana silahkan. Tetapi bahasa yang paling enak adalah verifikasi. Jangan termakan isu, jangan termakan berita sepotong, karena secara hukum semua pembawa berita secara hukum awal dihukumi fasik. Kita ulangi ya. Secara hukum awal semua pembawa berita dihukumi fasik. Maksudnya apa? Karena yang berita yang dia bawa masih ada potensi benar, masih ada potensi salah sampai dilakukan verifikasi berita. Namanya tabayyun. Inilah yang terjadi di masyarakatnya Juraid. Karena mereka terbawa isu, tergiring opini, akhirnya mereka marah, dihancurkanlah tempat ibadahnya Juraid sampai Juraid dipukuli dalam riwayat itu. Babak belur betul dia. Maka kemudian Juraid mengatakan, izinkan aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Mari kita cari tahu yang benar yang mana. Karena Juraid mengelak. Bahasa kita sekarang seperti penghakiman massal. Nek mengelak diomong raineng wong salah ngaku, kan begitu. Betul nama betul? Sama, Juraid dipukuli habis-habisan. Maka Juraid hanya minta izin, tolong biarkan aku sholat 2 rakaat. Maka Juraid melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana biasanya. Kemudian setelah sholat, Juraid meminta dihadirkan si bayi yang diaku-aku sebagai anaknya dia, hasil perzinaannya dengan wanita pezina. Kemudian oleh Juraid ditekan perutnya. Kemudian Juraid bertanya, siapakah bapakmu wahai anak bayi? Atas izin Allah, si bayinya Juraid, kan begitu. Si bayi yang ditekan perutnya oleh Juraid ini mengatakan, bapakku adalah si penggembala kambing. Didengarkan oleh semua orang yang kemudian diverifikasi. Ternyata memang betul si penggembala kambing dihadirkan dan dia ngaku betul dia berzina dengan wanita pelacur ini, dan wanita pelacur juga ngaku bahwa dia tidak pernah sekalipun disentuh oleh Juraid. Verifikasinya sudah approval gitu ya, sudah terbukti. Apa yang dilakukan? Bukan cuma sekedar babak belur. Penyesalan itu ada di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ngeten nggih? Nggih, niku berat. Maka orang-orang untuk meminta maaf, kemudian mereka akhirnya menyadari dan mengakui memang Juraid ki wong apik, wong soleh, maka mereka berkehendak untuk membangunkan ulang tempat ibadahnya Juraid dari emas. Sehingga kemudian Juraid mengatakan kembalikan seperti sedia kala saja. Oke. Bayi yang ketiga yang bisa bicara adalah bayinya Nabi Isa. Ketika Maryam, pangapunten nggih, ketika Maryam dengan segala payah, ketika Maryam dengan segala peluh dan berat sudah dia babak belur secara mental, hamil tanpa ada suami, masih berat merasakan pedihnya proses melahirkan. Maka ketika akhirnya dia sudah melahirkan si bayi Isa, maka dia gendong dekap bayi itu dengan penuh sayang dan dia bawa pulang ke kaumnya. Maka kaumnya menghardik, bukan hanya bertanya tapi menghardik, bertanya ngejek gitu loh Pak Bu, dengan mengatakan, ya Maryam, makana abuki mra'as sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, tidaklah bapakmu itu adalah laki-laki yang jahat perangainya, dan bukanlah ibundamu itu adalah seorang wanita pezina. Bagaimana mungkin kamu punya anak enggak punya bapak?
Maka Maryam diam saja, fa'asyarat ilaih. Maryam diam saja karena sedang bernadar untuk berpuasa bicara. Puasa itu menahan. Jadi Maryam ora pengen jawab, ora pengen ngomong, ora pengen ya statement. Ketika ditanya orang-orang, dia nunjuk kepada si bayi. Sehingga orang-orang mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana mungkin kami mengajak bicara si anak yang sedang dalam gendongan dalam keadaan usianya masih bayi. Di titik itulah kemudian Allah mengizinkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai pembelaan Allah kepada Nabi Isa, sebagai declare kedudukan baiknya dia di mata Allah. Maka Nabi Isa diizinkan berbicara dengan mengatakan inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini Allah mengizinkan Isa bicara, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah yang diberi Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Dan selama masih hidup aku ditetapkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, diperintahkan mengerjakan sholat, juga diperintahkan membayar zakat. Sebenarnya dari awal Nabi Isa sudah dikuatkan ketidaksempurnaan secara positioning orang tua, dia lahir tanpa bapak, ditutup dengan karunia ini. Tetapi Bapak dan Ibu jangan pernah lupa, justru masyarakat itu biasanya sing didelok kurangin apa luwihe. Pak, Bu. Kurangin apa luwihe? Ayo, kula panjenengan golek kurangnya apa golek luwihe? Kita ini manusia, kita selalu harus minta kepada Allah, ya Allah berikan kami sifat adil. Kenapa? Kalau memang ada orang salah ya kita katakan salah. Jangan kalau dia salah tapi dia orang dekat kemudian kita bela. Tidak boleh. Salah tetap salah. Inilah adil. Tapi kalau benar tetap dikatakan benar, walaupun yang mengatakan benar itu orang yang paling kita benci. Karena kebanyakan manusia itu salah. Salahnya apa? Nek wis seneng kabeh dadi apik. Ning nek pas ora seneng ora enek apike babar. Isa memulai langkah dakwahnya dengan status ulul azmi justru ketika dia menyandang status yang tidak sempurna dalam sisi kehadiran orang tua. Berat. Ini loh para nabi yang perlu kita ambil ibrah. Saya mohon izin mengingatkan mawon nggih, kalau panjenengan sudah pernah mengkaji saya ingatkan saja supaya kita menguatkan keimanan. Baru ulul azmi yang kelima adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang terlunta-lunta penderitaannya melebihi Nabi Muhammad? Lahir yatim, interaksi sama ibunya 2 tahun, ibunya meninggal. Diasuh oleh paman yang paling miskin. Tapi miskin harta, berlimpah kasih sayang ya. Paman yang paling miskin. Ketika kemudian menikah dengan wanita yang setia, cantik dan kemudian tinggi adabnya, setelah membersamai selama 25 tahun, selama berapa? Nikah 25 umur 40. Kurang lebih 20 tahun pernikahan, 20 sampai 25 tahun, Allah wafatkan dia di saat Muhammad sedang butuh dukungan. Itu pun sebelumnya pamandanya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Pertanyaannya saya pengen nanya Bapak Ibu, siapa yang hidupnya lebih terlunta-lunta dan tertulo-tulo dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Ada. Tapi justru kemudian kalau kita telisik, kenapa saya genapkan ya Nabi Muhammad, habis itu kita sholat. Kenapa Allah jatuhkan, Allah berikan, Allah tetapkan Nabi Muhammad mengalami semua itu. Sampai pada titik kenapa Allah wafatkan seluruh anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya ketika masih kecil semua, dan anak putrinya semuanya diwafatkan ketika Rasulullah masih hidup, kecuali satu yaitu Fatimah, itu pun hanya hidup 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya Rasulullah merasakan sakitnya, supaya Rasulullah bisa berbagi empati kepeduliannya. Bapak dan Ibu, kalau suami ditinggal mati istrinya ada sebutannya, ya kan? Duda.
Kalau istri ditinggal mati suami ada sebutannya, janda. Kalau anak ditinggal mati bapaknya namanya yatim. Kalau anak ditinggal mati ibunya namanya piatu. Sekarang saya nanya, ada nggak nama orang tua yang ditinggal mati anaknya? Apa sebutannya? Apa sebutannya? Pak Bu? Nggak ada kan? Para ulama mengatakan ketiadaan nama ini justru menandakan rasa kehilangan yang sangat dalam. Karena anak itu adalah buah hati. Qurrata ain, penyejuk jiwa. Bagaimana orang yang menjadikan yang penyejuk jiwanya, sebab sejuknya jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terlunta-lunta ini justru adalah Allah mempersiapkan pundak Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi akhirnya diutus untuk menjadi seorang nabi dan rasul, sudah siap. Wallahu ta'ala alam syawab. Hadisnya belum kita bahas, sirahnya kemana-mana. Semoga menjadi tambahan ilmu dan pelajaran bagi kita. Insya Allah hadisnya kita bahas di kesempatan yang akan datang. Dan Allah ya kumajma'in. Wallahumma fiqh lakum mitarik. Mari kita sama-sama tutup dan akhiri majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.